Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Di dalam kehidupan kita ada macam-macam hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sekali klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Di dalam kehidupan kita kan beragam sekali tumbuhan dan hewan, oleh karena itu dibutuhkan pengelompokan makhluk hidup agar kita bisa membedakan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, misalnya ada burung, ayam, terus bebek. Nah, itu termasuk dalam klasifikasi apa? Hari ini kita akan bahas hal tersebut di dalam materi biologi pertemuan hari ini. Nah, kira-kira bagaimana pengelompokan makhluk hidup? Ada yang tahu bagaimana cara pengelompokan makhluk hidup? Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang abiotik, biotik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengelompokan makhluk hidup? Baik, akan kita bahas ya bareng-bareng bagaimana cara pengelompokan makhluk hidup. Pertama, berdasarkan persamaan. Contohnya, ayam sama-sama sama elang. Nah, ini adalah sama-sama unggas yang sama-sama berbulu, yang sama-sama memiliki kaki dua. Nah, di sini kita bisa menemukan persamaan di antara ayam dengan elang. Nah, ayam sama elang itu termasuk dalam golongan unggas. Yang kedua, kita bisa menggolongkan makhluk hidup berdasarkan dengan morfologi atau anatomi. Contohnya seperti burung, kita bisa lihat dari bentuk paruhnya. Ada yang melengkung, ada yang panjang ke depan, ada yang tajam. Nah, itu bisa kita golongkan. Kira-kira burung tersebut termasuk golongan mana? Nah, terus juga ada jumlah sayap. Nah, terus juga kalau pohonan atau tumbuhan, kita bisa kelompokkan berdasar bentuk pohonnya. Misalnya, daunnya itu menjalar atau berbentuk besar atau seperti jari. Nah, itu kita bisa kelompokkan. Terus juga dari bentuk bunganya, dari bentuk daunnya. Jadi, kita bisa mengelompokkan jenis pohon tersebut berdasarkan morfologi dan anatomi dari tumbuhan maupun hewan tersebut. Jadi, teman-teman bisa lihat nih apa yang ada di lingkungan kita. Misalnya, burung yang kita punya bentuk paruhnya seperti apa? Oh, kecil dan agak sedikit memanjang di bagian paruhnya. Nah, itu bisa jadi pemakan ikan. Kita lihat lagi, ada lagi nggak yang seperti itu? Nah, mungkin dia sama-sama makan ikan. Contohnya nih yang tadi ada di gambar. Burung ini yang warna merah dan yang warna biru sama-sama memakan buah-buahan dan biji-bijian, bentuk paruhnya seperti itu. Nah, kalau misalnya pohon, nah kita lihat ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil. Nah, itu bisa kita kelompokkan. Kayak dari daun juga bisa kita lihat ya, teman-teman. Kalau misalnya daun singkong itu kan bentuknya seperti menjari. Terus ada juga yang tumbuhnya merambat. Dan kita bisa juga lihat dari bentuk bunganya. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, apa sih morfologi dengan anatomi? Morfologi adalah ciri-ciri yang terlihat dari luarnya, seperti bentuk paruh, warna bulu, terus juga bentuk pohon, bentuk daun. Nah, kalau misalnya anatomi adalah ciri-ciri yang tidak terlihat dan terlihat dari luar,
melainkan bisa terlihat dari bagian dalamnya dan berada di bagian tubuh. Contohnya bentuk tulang, bentuk pernapasannya dia, bagaimana peredaran darahnya, itu bisa dikelompokkan. Jadi, untuk pengelompokan yang kedua atau pengelompokan makhluk hidup itu bisa dilihat dari morfologi dan anatominya. Ciri yang keempat adalah ciri biokimia, dapat menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup satu dengan yang lain. Misalnya, jenis enzim yang ada di dalam tubuhnya itu apa, jenis proteinnya seperti apa, bentuk DNA-nya atau jenis DNA-nya itu juga dapat mengelompokkan atau mengklasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan jenis yang sama. Itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah ada 3 nih, berdasarkan persamaan, yang kedua morfologi dan anatomi, dan yang ketiga adalah ciri biokimianya juga dapat menentukan kelompok makhluk hidup. Kelima adalah manfaatnya. Kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan manfaat yang ada dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya tanaman, kayak tanaman pangan seperti buah-buahan, padi, sayur-sayuran itu termasuk dalam klasifikasi tumbuhan atau tanaman dalam tanaman yang menghasilkan bahan pangan. Nah, yang kedua ada contoh tanaman yang obat-obatan atau dapat berfungsi atau berkhasiat untuk mengobati ketika manusia mengalami penyakit. Nah, bisa diobati oleh tanaman ini. Seperti kunyit, jahe, kencur, terus dan lain-lain. Di dalamnya yang mengandung kandungan obat. Jadi kalau tumbuhan bisa dibedakan berdasarkan kebutuhan berdasarkan manfaatnya. Terus juga hewan juga bisa kita lihat dari manfaatnya. Kayak misalnya hewan itu yang berfungsi atau bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan makan manusia seperti ayam, sapi, itu kan dagingnya bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Terus juga kayak obat-obatan, kayak mungkin air liur walet, dan lain-lain gitu ya, yang bisa menjadi obat atau berkhasiat bagi penyembuhan penyakit yang manusia alami. Klasifikasi makhluk hidup memiliki sebuah sistem. Sistem klasifikasi sudah dirintis oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu dan terus berkembang sampai sekarang ini. Nah, perkembangan klasifikasi yang terus berjalan itu disebabkan oleh penemuan baru sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu tidak hanya monoton dari bentuknya seperti itu saja, tapi perkembangan zaman juga mempengaruhi bagaimana pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan dari hasil-hasil penelitian ilmuwan mengenai bentuk atau penggolongan makhluk hidup itu sendiri. Jadi terus berkembang ya untuk perkembangan makhluk hidup. Perkembangan pengelompokan makhluk hidup. Nah, berdasarkan sistem klasifikasi, ada 3 sistem dasar klasifikasi, yaitu alami, buatan, dan filogenetik. Baik, untuk pembahasan tentang dasar sistem klasifikasi yang terdiri dari 3 sistem ini, kita akan bahas di minggu selanjutnya. Oleh karena itu, saya akan tutup terlebih dahulu materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dengan menyenangkan. Nah, jadi teman-teman bisa lebih paham dengan materi klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa. Nah, kita ulang lagi ya. Klasifikasi makhluk hidup bisa dibedakan berdasarkan kesamaan, berdasarkan kemanfaatan, berdasarkan jenis enzim, dan berdasarkan morfologi dan anatomi dari makhluk hidup tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.